Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang ada pada badan-badan kita maupun nikmat yang datang di dalam hati sanubari kita, yang tidaklah datang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala melainkan wajib bagi seorang hamba untuk mensyukurinya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa yang ada pada diri kalian min ni'matin, dari nikmat, disebutkan dalam bentuk nakirah, yufidul umum, memberikan faedah umum, yakni apapun nikmatnya, apapun yang ada pada diri kalian dari semua nikmat, faminallah, kata Allah, maka semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mensyukurinya dengan lisan, mensyukurinya dengan anggota badan, dan mensyukurinya dengan hati. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di pertemuan petang hari yang berbahagia ini kita akan bahas sebuah tema berkaitan dengan al-abna, berkaitan dengan anak-anak kita. Kami angkat kajian ini karena memang kita perhatikan di bulan ini, kita melihat anak-anak kita yang belajar, mereka mulai belajar, yang berangkat ke pondok pesantren, mereka mulai berangkat ke pondok pesantren. Ada yang baru masuk, ada yang sudah berjalan 1 tahun, ada yang sudah berjalan 2 tahun, ada yang sudah berjalan 3 tahun. Maka demikian kita perhatikan anak-anak kita. Mereka belajar agama dan sebagian mereka melakukan rihlah, perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Dan ulama salaf berkata, man talabal hadis aflas, siapa yang melakukan perjalanan mencari hadis, mencari ilmu, aflas, maka pasti dia akan bangkrut. Sebagaimana para ulama, mereka menghabiskan dinar dan dirham dalam rangka belajar agama. Hanya saja jangan sampai kebangkrutan itu menimpa dari agama kita. Kebangkrutan yang menimpa dunia ketika anak-anak kita belajar menuntut ilmu, itu dari hal yang disyukuri. Menunjukkan harta-harta kita berjalan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ambil tema ini dalam rangka menukil dari ucapan seorang imam besar Ahlus Sunnah yang bernama Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Al-Fudail bin Iyad, beliau punya seorang anak laki-laki, sebagaimana dikisahkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Nama anaknya adalah Ali. Ali ibnu Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah. Anak dari Al-Fudail bin Iyad
di masa itu dikenal dengan anak yang sulit diatur. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad sudah melakukan banyak sebab untuk menjadikan anaknya seorang anak yang mustaqim, anak yang muttaqin, anak yang multazim. Sampai-sampai dengan semua sebab yang sudah beliau lakukan, maka di penghujung tawakal beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Fudail bin Iyad, Allahumma inni ijtahadtu an uaddiba aliyan. Ya Allah, sesungguhnya aku telah bersungguh-sungguh dalam mendidik anakku si Ali. Falam aqdir ala ta'dibih. Tapi ternyata aku tidak mampu lagi untuk mendidiknya. Fa'addibhu antali. Ya Allah, tolong didikkan anakku untuk diriku. Jadi ini kalimat doa yang menunjukkan Al-Fudail bin Iyad, beliau sudah pasrah dan tawakal kepada Allah. Beribu-ribu cara untuk merubah anaknya menjadi anak yang baik telah dilakukan. Ternyata tidak ada perubahan. Beliau mengatakan, fa'addibhu antali. Ya Allah, tolong didikkan anakku untuk diriku. Aku titipkan anakku kepada diri. Ini ketulusan doa dari Al-Fudail bin Iyad. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Al-Fudail bin Iyad beberapa tahun kemudian. Tidak langsung besok, tidak langsung pekan depan, tidak langsung bulan depan. Al-Zahabi rahimahullah beliau mengatakan min kibaril awliya. Ternyata anaknya Al-Fudail bin Iyad yang bernama Ali, yang ayahnya sudah pasrah tadi, di dalam sirahnya, di dalam kisahnya dikatakan beliau termasuk kibaril awliya, dari wali-wali Allah yang senior. Wa kana Aliyun qanitan lillah. Dan ternyata si Ali berubah menjadi seseorang yang sangat taat kepada Allah. Khashi'an wajilan rabbaniyan. Seseorang yang sangat takut kepada Allah dan seseorang yang rabbani, berjiwa pendidik dan pembimbing. Seseorang itu kalau sudah punya sifat rabbani, maka dia akan membawa keberkahan dimanapun dia berada. Karena manusia yang punya ilmu bermacam-macam. Ada yang punya ilmu, dia hanya bisa mencerdaskan dirinya saja. Tapi dia tidak bisa mengajak, mengayomi, mendidik. Dan ada yang rabbani, dia bisa mengayomi, dia bisa mendidik. Dan Ali ibn al-Fudail, yang tadinya anak yang susah diatur, berubah menjadi rabbani. Orang yang bisa mengayomi dan mendidik. Kabir sya'n, dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi manusia. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah yang mulia ini kita bisa lihat bagaimana kegigihan, keteguhan seorang ayah, ketulusannya benar-benar menitipkan anaknya kepada Allah, tapi sebelum menitipkan Al-Fudail bin Iyad sudah menempuh sebab-sebabnya. Sehingga jangan sampai kita asal titip-titip saja. Ya Allah, aku titipkan anakku kepadamu. Tapi sang ayah, sang ibu tidak pernah mengambil sebab. Al-Fudail bin Iyad, dia sudah tempuh sebab-sebabnya. Bahkan beliau sudah menjadi ulama besar, panutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barulah beliau serahkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di pertemuan kita yang singkat ini kami akan baca sebuah risalah ringkas karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, judulnya Asyru Rakaiz fi Tarbiyatil Abna. 10 pedoman dalam mendidik anak-anak kaum muslimin.
Sebenarnya banyak dari metode-metode pedoman-pedoman dalam mendidik anak. Hanya saja di sini Syekh Abdul Razak mengambil inti-inti pembahasan yang dengannya bisa menjadi landasan-landasan untuk kita setiap orang tua dalam mendidik anak-anak kita. Dan pedoman-pedoman yang beliau bawakan ini adalah landasan yang bisa dijadikan pijakan di setiap kondisi kita dapati anak kita. Ketika anak kita sesuai harapan bisa diterapkan, ketika ternyata anak kita tidak sesuai dengan harapan tetap bisa diterapkan. Beliau berikan muqaddimah di awal. Kata beliau bahwasanya di antara amanah besar yang Allah berikan kepada kita adalah al-abna, amanah dari anak-anak. Dan sifat orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala sebutkan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dalam surah Al-Ma'arij Allah berfirman, mereka adalah orang-orang yang terhadap amanah-amanah mereka dan terhadap janji-janji mereka ra'un, mereka perhatian, mereka tidak lalai. Dan anak termasuk dari amanah yang Allah berikan kepada kita. Dan amanah anak di dalam surat Asy-Syura Allah sebutkan ada dua jenis. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah berikan amanah bagi yang ia kehendaki inatha, perempuan. Dan Allah berikan juga amanah bagi yang ia kehendaki az-dzukur, laki-laki. Dari ayat ini, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, beliau membagi para nabi dan rasul itu menjadi tiga. Yang pertama kata beliau adalah nabi dan rasul yang hanya diamanahkan anak-anak perempuan. Di antaranya adalah Nabi Lut alaihi salam. Sebagaimana yang sudah kita dengarkan tafsirnya, ucapan Nabi Lut kepada kaumnya, haula'i banati hunna atharu lakum. Kata Nabi Lut kepada kaumnya, wahai kaumku, haula'i banati, ini adalah anak-anak perempuanku dan mereka lebih layak, lebih pantas untuk kalian daripada kalian suka sesama jenis, suka sesama laki-laki. Yang kedua kata beliau adalah nabi dan rasul yang hanya diberikan amanah anak laki-laki. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Disebutkan dalam surat Maryam, Allah berfirman, wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya. Kami berikan kepada Ibrahim Ishaq, setelah Ishaq ada Ya'qub, dan anak beliau satu lagi Ismail. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan setiap anaknya Ibrahim alaihi salam kami jadikan seorang nabi. Yang ketiga kata beliau adalah nabi dan rasul yang diamanahkan anak laki-laki dan juga diamanahkan anak perempuan. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Allah amanahkan anak laki-laki dan juga anak perempuan. Anak laki-laki Ibrahim, Qasim, Abdullah, ketiganya meninggal ketika masih kecil. Yang perempuan ada 4, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, kemudian Fatimah radhiyallahu taala anhum. Maka ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan anak laki-laki, diberikan amanah anak perempuan. Kenapa demikian? Kata para ulama, di antara hikmahnya adalah supaya Nabi alaihi salatu wassalam lebih menguasai terkait dengan pendidikan anak ketika beliau mengajari para sahabat. Nabi bisa mengajari para sahabat bagaimana mendidik anak perempuan, bagaimana mendidik anak laki-laki. Oleh karenanya setiap yang ada di keluarga Nabi alaihi salatu wassalam ada hikmatut tarbiyah, ada hikmah pendidikan di situ.
Nabi punya istri lebih dari satu, ada hikmah pendidikan. Nabi punya anak lebih dari satu, ada laki-laki, ada perempuan, ada hikmah tarbiyah di sini. Dan ini menunjukkan Nabi SAW adalah Nabi dan Rasul yang Allah khususkan dibanding dari Nabi-Nabi yang lain. Nah, maka ini terkait dengan muqaddimah dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Sekarang kita mulai pembahasan beliau. Kita baca secara ringkas karena poinnya banyak menimbang waktu yang sedikit. Kata beliau, ar-raqizatul ula. Pedoman yang pertama dalam menempuh sebab ketika kita menitipkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau adalah ikhtiyaruz zaujatis salihah. Dimulai dengan memilih pasangan yang salih dan salihah. Maka ini langkah yang pertama. Jadi sebelum sibuk dengan dunia pendidikan anak, maka berusahalah mencari pasangan-pasangan yang saleh, yang salihah, yang bagus akidahnya, yang dia bisa dididik, bisa diajak kepada kebaikan. Oleh karenanya Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau mengingatkan, tunkahul mar'atu li arba'. Dinikahi seorang wanita karena 4 sebab. Yang pertama kata beliau limaliha, karena hartanya. Yang kedua lihasabiha, karena kedudukannya. Wa jamaliha, karena kecantikannya. Walidiniha, karena agamanya. Nabi SAW menjadikan agama itu poin keempat, bukan dijadikan poin yang pertama. Kata para ulama, hikmahnya adalah Nabi SAW ingin jadikan agama itu sebagai penentu dari semua pilihan. Maka dijadikan penutup. Farfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah pasangan yang baik agamanya, maka taribat yadak, tanganmu akan penuh dengan tanah. Maksudnya adalah engkau akan beruntung. Maka ini yang pertama yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Oleh karenanya dahulu pernah datang seorang bapak menemui Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu Umar menjadi seorang khalifah. Sang bapak ini mengadukan, wahai khalifah, anakku telah durhaka kepada diriku. Jadi ini ayah mengeluh, anaknya durhaka. Maka dipanggillah sang anak ke hadapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sang anak pun berhujjah dan membantah ayahnya di hadapan Umar ibn al-Khattab. Kata anak ini kepada khalifah, wahai khalifah, bahwasanya ayahku ini yang pertama tidak pernah atau tidak memilihkan ibu yang baik untukku. Yang kedua, ayahku tidak pernah mengajari diriku ayatan minal Qur'an, satu ayat pun dari Al-Quran. Yang ketiga, ayahku tidak memberikan aku nama yang baik. Ini 3 hujjah sang anak. Adapun ibuku, maka ibuku seorang majusiyah, wanita majusi, bukan muslim. Yang kedua, ayahku tidak pernah mengajari diriku Al-Quran. Yang ketiga, aku diberi nama dengan nama Ju'al. Ju'al itu dalam bahasa Arab artinya dijadikan. Dijadikan apa? Wallahu a'lam. Yang penting bahasa Arab, Ju'al artinya dijadikan. Maka sang anak protes, ibuku majusi, tidak pernah diajari Al-Quran, kemudian namaku bukan nama yang baik, bukan nama yang bagus. Maka kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada sang ayah, bahwasanya engkau telah durhaka kepada anakmu qabla ayya'uqqaka, sebelum anakmu durhaka kepada diri. Maka ini terkait dibawakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan, kisah ini pula dalam kitab beliau Tarbiyatul Aulad, terkait dengan memilihkan pasangan
yang baik. Maka ini poin yang pertama dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Kemudian para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau ar-rakizatu tsaniyah. Pedoman yang kedua dalam menempuh sebab dalam mendidik anak adalah gharsul aqidati wal iman. Menanamkan kepada sang anak akidah dan keimanan. Nah, akidah dan keimanan. Maka anak-anak kita asalnya berada di atas fitrahnya. Oleh karenanya pernah kita bahas bahwasanya tidak ada anak yang terlahir dengan nakal. Tidak ada anak yang terlahir menyimpang. Karena Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu akan dilahirkan di atas fitrahnya. Apa saja fitrah seorang anak? Di antara yang disebutkan para ulama adalah al-isti'dad liqabulil khairi wasyarr. Fitrah seorang anak itu adalah dia mempersiapkan dirinya untuk menerima segala sesuatu. Baik menerima kebaikan atau menerima kejelekan. Sebagian mengatakan fitrah seorang anak adalah dia berada di atas keislaman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surat Ar-Rum, fitratallahi allati fataran nasu 'alaiha. Fitrah yang Allah tetapkan manusia berada di atasnya. Itulah keislaman, itulah muslim. Maka sehingga ketika terjadi perubahan fitrah, perubahan keimanan, perubahan akidah pada seorang anak, yang merubahnya adalah kedua orang tuanya. Sehingga Nabi SAW melanjutkan sabdanya, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan sang anak itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka ini terkait dengan fitrah seorang anak. Dia berada di atas akidah yang benar, di atas keimanan yang benar. Dan dia berada di atas keislaman. Syekh Abdul Razzaq membawakan bagaimana para salaf baik dalam Al-Quran maupun sunnah, mereka menanamkan akidah yang benar, keimanan yang benar pada anak-anak mereka. Di antaranya adalah wasiat Luqman kepada anaknya. Luqman berkata, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ya bunay. Kita pernah bahas kalimat bunay. Bunay asalnya dari kalimat banawun. Masuk ke dalam isim tasghir menjadi bunayun. Kemudian diidghamkan jadilah bunayun. Kalimat bunay dari ibnun. Bunay ini diantara maknanya adalah asyafaqah, menunjukkan kasih sayang. Sebagian ulama bahasa mengatakan bunay isim tasghir bermakna taqribus syai', mendekatkan sesuatu. Berarti kalau ada seorang ayah memanggil anaknya dengan bunayya, maka di situ menunjukkan ada syafaqah, ada kasih sayang yang lebih. Menunjukkan sang ayah sedang mentakrib, mendekatkan kedudukan anak di sisi orang tua. Dan ini panggilan untuk mengalihkan perhatian seorang anak. Barulah ditanamkan akidah oleh Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang teramat besar. Dan kalimat bunai, panggilan anakku sayang, ini panggilan untuk semua kondisi yang kita dapati dari anak-anak kita.
Ketika anak kita anak yang soleh, anak yang penurut, kita panggil bunai supaya dia semakin senang. Dan ketika sang anak yang sulit diatur, anak yang durhaka, pembangkang, maka kalimat bunai tetap pantas digunakan. Apa dalilnya? Dalilnya di surat Hud. Ketika Nabi Nuh memanggil anaknya. Anak Nabi Nuh alaihi salam dikenal anak yang durhaka sampai penghujung hidupnya. Tapi ketika Nabi Nuh mendakwahi sang anak yang sepanjang hidupnya durhaka, Nabi Nuh memanggil tetap dengan panggilan kesayangan. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Kata Nabi Nuh alaihissalam, wahai anakku sayang, naiklah bersama kami. Naiklah ke atas kapal bersama kami. Janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Menunjukkan bagaimana para nabi dan para rasul, bagaimanapun keadaan anak-anak mereka, mereka tetap panggil dengan panggilan-panggilan yang terbaik. Dan ini dari sisi tarbiyah pendidikan nabi dan rasul kepada anak-anak mereka. Dan Luqmanul Hakim, beliau menanamkan kepada anak beliau terkait dengan akidah dan keimanan. La tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, setiap nabi dan rasul ketika mereka mendidik anak-anak mereka, berwasiat kepada anak-anak mereka, maka wasiat-wasiatnya terkait dengan akidah, terkait dengan keimanan. Seandainya orang tua belum mampu untuk menanamkan dengan baik, maka silakan dia titipkan di lembaga-lembaga, di pondok-pondok pesantren. Dan namanya pondok pesantren, namanya lembaga pendidikan, di sisi seorang anak itu tidak ada yang enak. Ketika sang anak ditinggalkan di pondok pesantren itu ibarat kisah Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di sebuah lembah yang tandus. Kita sering dengar kisah dalam surat Ibrahim. Ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, ku tinggalkan anak keturunanku di sebuah lembah yang tandus. Itulah ibarat pondok. Ketika kita tinggalkan anak kita di pondok, maka sang anak itu akan menganggap pondok itu seperti lembah yang tandus. Seenak apapun makanan di pondok lebih enak di rumah. Senyaman apapun tempat belajar di pondok lebih enak di rumah. Tapi ingat, Nabi Ibrahim sebutkan setelahnya, inda baitikal muharram. Walaupun tandus lembah itu, tapi lembah itu berada di sisi baitikal muharram, di sisi rumahmu yang disucikan, di sisi Ka'bah. Menunjukkan Ibrahim alaihi salam tahu ketika keluarganya ditinggalkan di tempat yang di sisi atau di tempat yang penuh dengan keberkahan, bagaimanapun kondisinya, maka Allah pasti akan menolongnya. Oleh karenanya, ketika Ibrahim dipanggil oleh istrinya, ketika beliau tinggalkan Ismail dan istrinya, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bergeming dengan panggilan itu. Sampai Hajar berkata, Allahu amaraka bihadza? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan engkau untuk meninggalkan kami di lembah yang tandus ini? Maka beliau alaihissalam berkata, An-na'am, iya. Maka Hajar berkata, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Maka demikian, ketika kita lepaskan pendidikan anak-anak kita belajar jauh dari rumah, maka ibaratkan dengan kisah ini. Setidak enak apapun kondisi, maka hiburlah anak-anak kita dengan kisah. Yang penting keberkahannya, yang penting ilmunya, yang penting dari akidah dan manhaj, yang penting keimanan sang anak terdidik di tempat itu, bagaimanapun kondisi. Nah, maka ini dari poin yang kedua yang dibawakan oleh
Syekh Abdul Razak hafizahullah. Kita masuk Bapak Ibu sekalian para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, pedoman yang ketiga dalam menempuh sebab dalam pendidikan anak-anak kita sebelum kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ar-raqizatu tsalitsah kathratud du'a. Pedoman yang ketiga adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangankan kita, para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, mereka senantiasa berdoa kepada Allah untuk kebaikan anak keturunan mereka. Kita nukilkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam dalam surat As-Saffat ayat yang ke-100. Beliau berkata, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah diriku anak keturunan yang saleh. Beliau tidak ujub, beliau tidak bangga diri. Beliau tidak mengandalkan kemampuan beliau. Saya kan nabi dan rasul. Bahkan saya abul anbiya. Pastilah anak-anak saya seperti saya. Tapi beliau masih berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salih. Ya Allah, berikanlah aku dari keturunan-keturunan yang saleh. Demikian kita nukilkan doa dari Nabi Zakaria alaihi salam dalam surat Ali Imran ayat yang ke-38. Allah berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Beliau berkata, ya Allah, berikanlah kepada diriku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Maka di sini menunjukkan para nabi dan rasul, mereka berdoa untuk kebaikan anak-anak mereka. Dan namanya doa-doa kebaikan tidak langsung dikabulkan. Karena kita dapati demikian. Mayoritasnya, seringnya dari doa-doa kita, Allah tidak kabulkan secara langsung dalam rangka melihat, menunggu kesungguhan kita. Kita perhatikan dua orang Nabi alaihi wassalam. Pertama, Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub itu punya anak banyak. Beliau punya 12 orang anak. Dari 12 orang anak ini, beliau dapati yang baik darinya hanya 2. Itulah Yusuf dan Benyamin. Yusuf dan Benyamin. Sekarang kita lihat di keluarga kita. Anak berapa, Pak? Ada yang 12? Ada yang 12? Kalau zaman dulu banyak, Ustaz. Sekarang sudah 2 anak lebih baik katanya. Belum sampai 12. Mungkin kita punya anak, mungkin ada yang baru 1 atau 2 atau 3. Dan kita dapati kadang kita punya 2 anak, keduanya penurut luar biasa. Atau kita punya 2 anak, yang satu sedikit membangkang, yang satu penurut. Kita belum merasakan bagaimana Nabi Ya'qub alaihi salam punya 12 anak, 10-nya pembangkang, 2-nya penurut. Kemudian dibuat makar kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dipisahkan Nabi Yusuf dengan Nabi Ya'qub atas makar 10 saudaranya. Yang asalnya, yang solehnya 2, berarti tinggal 1. Kemudian di penghujung kisah, ternyata Benyamin ketika diajak ke Mesir untuk mengambil ikatan-ikatan gandum, terpaksa harus ditinggal. Yang akhirnya tersisa di sisi Nabi Ya'qub alaihi salam 10 anak yang semuanya pembangkang. Hilang satu persatu yang saleh. Sampai-sampai doa Nabi Ya'qub alaihi salam, ashku bathi wa huzni ila Allah. Doa yang penuh dengan ketawakkalan,
menghadapi 10 anak pembangkang. Kata beliau, aku adukan gundah gulanaku dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan semua doa-doa Nabi Ya'qub alaihissalam, ternyata Allah pertemukan kembali Nabi Yusuf dan Nabi Ya'qub. Sebagian ulama tafsir menyebutkan dipertemukan kembali setelah terpisah 18 tahun. Sebagian mengatakan terpisah 20 tahun lebih. Menunjukkan doa-doa Nabi Ya'qub Allah kabulkan 18 tahun setelahnya. Maka demikian Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan doa-doa para hamba. Allah tidak kabulkan secara langsung, bukan Allah tidak mendengarnya, bukan Allah tidak memperdulikan, tapi Allah ingin melihat kesungguhan dari ketulusan doa-doa para orang tua. Demikian Nabi Musa alaihissalam dalam surat Yunus ayat 90-an, Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah lelah mendakwahi Fir'aun. Nabi Musa berdoa dengan doa yang panjang yang diaminkan oleh Harun. Di antara doanya Nabi Musa berdoa meminta kebinasaan terhadap Fir'aun. Sudah berbagai macam cara dilakukan berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun tidak berubah. Maka Nabi Musa berdoa dengan doa kebinasaan untuk Fir'aun, agar Allah membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya dan harta-harta mereka. Di dalam tafsir disebutkan berapa lama Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Maka kata mereka para ulama tafsir, doa Nabi Musa Allah kabulkan 40 tahun setelahnya. 40 tahun setelah Nabi Musa mendoakan kejelekan kepada Fir'aun, barulah Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Seorang Nabi dan Rasul butuh waktu 40 tahun Allah mengabulkan doa mereka. Maka ini pelajaran bagi seorang ayah, seorang ibu, ketika mendoakan dari doa-doa kebaikan kepada sang anak, jangan mudah berputus asa. Sehingga kata beliau, kathratud doa, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik doa dari Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana sifat ibadur rahman yang disebutkan dalam surat Al-Furqan, mereka berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa adalah doa ibadur rahman. Doa dari hamba-hamba Ar-Rahman yang disebutkan dalam surah Al-Furqan, salah satunya adalah doa untuk anak keturunan, untuk pasangan dan untuk keluarga agar menjadi dari penyejuk-penyejuk pandangan. Maka ini Bapak Ibu sekalian, dari pedoman yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, ar-raqizatu ar-rabi'ah, pedoman yang keempat, yakni at-tahsinu bil adhkar. Jagalah anak-anak kalian bil adhkar, dengan kalimat-kalimat zikir. Nah, dan Syekh menyebutkan di sini, wa qad syuri'a lil abawain al-amalu ala tahsini dzurriyyatihima qabla an yukhlaqu. Hendaklah kedua orang tua menjaga anak-anak mereka dengan kalimat zikir sebelum anak-anak mereka diciptakan. Jadi sebelum anak-anak kita diciptakan, maka lindungilah dengan kalimat zikir. Kapan itu kata beliau? Adalah doa ketika sebelum berhubungan badan antara suami istri. Maka jangan lupa berdoa. Sesemangat apapun, jangan lupa berdoa. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan, "Lau anna ahadahum idza arada ay ya'tiya ahlah." Seandainya salah seorang di antara kalian ingin mendatangi istrinya, kemudian dia berkata, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana.
Ini biasanya sudah hafal dari bujang. Doanya pendek, mudah dihafal. Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Wa jannibis syaitan, dan jauhkanlah syaitan ma razaqtana, dari apa yang dirizkikan kepada kami. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa innahu iyuqaddara bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abada. Siapa yang ternyata Allah berikan rizki anak keturunan, ketika dia membaca doa ini, maka anaknya tidak akan mendapatkan bahaya dari syaitan abadan, selama-lamanya. Jadi Nabi SAW menjamin perlindungan anak yang dilahirkan nanti ketika orang tuanya berhubungan dan keduanya membaca doa ini. Maka ini bentuk penjagaan, tahsin, penjagaan, pembentengan orang tua terhadap anak-anak dengan kalimat-kalimat zikir. Dan membentengi anak-anak dengan kalimat zikir ini bukan perkara yang baru. Ketika Maryam dilahirkan, disebutkan dalam surat Ali Imran, maka ibunda Maryam, istrinya Imran, berkata, Inni wada'tuha untha. Ya Allah, aku melahirkan anak perempuan. Wa inni sammaituha Maryam. Dan aku berikan nama anak ini dengan Maryam. Wa inni u'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah, agar anak ini, Maryam ini, terlindungi dari syaitan yang terkutuk. Menunjukkan dari masa dahulu ketika ibu melahirkan seorang anak, maka sang ibu yang salihah tidak lupa melindungi anak itu dengan kalimat-kalimat zikir, dengan doa-doa kepada Allah. Bukan dengan yang lain, bukan dengan kunyit-kunyit, dengan gelang-gelang, tidak. Tapi diberikan perlindungan dengan kalimat-kalimat zikir agar sang anak terlindungi dari gangguan-gangguan syaitan. Maka ini pedoman yang keempat yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Pedoman yang kelima, kata beliau, ar-raqizatul khamisah, ikhtiyarul asma'it thayyibah. Hendaklah orang tua itu memilihkan bagi anaknya al-asma' at-thayyibah, nama-nama yang baik. Asalnya nama-nama yang baik adalah nama-nama yang disandarkan kepada penghambaan terhadap Allah. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullahi wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah dari nama-nama kalian adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Karena di situ ada penghambaan, ada penyandaran penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja di negara kita ini kadang nama-nama yang indah seperti ini panggilannya jadi tidak indah. Ya tidak, Pak? Abdullah dipanggil bedul. Allahul musta'an. Kadang niat orang tua bagus kasih nama anaknya Sulaiman. Ketika berkawan dipanggil Sule. Nah. Maka ini terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasulnya telah menetapkan nama-nama yang indah. Maka panggillah orang-orang yang diberikan dengan nama-nama yang indah, dengan nama-nama yang dia sukai, dengan nama-nama yang dia cintai. Bahkan para malaikat-malaikat yang nanti menjemput roh, nyawa orang yang meninggal dunia, maka malaikat-malaikat itu akan memanggil nama orang itu dengan nama terbaiknya ketika di dunia. Maka ini yang kelima, memilihkan untuknya dari nama-nama yang baik. Yang keenam, ar-raqizatus sadisah adalah al-adlu bainal abna. Hendaklah berbuat adil di antara
anak-anak kita. Ini sebab yang bisa dengannya menjadikan anak kita anak yang saleh. Oleh karenanya Nabi SAW beliau ingatkan, la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat-wasiat untuk ahli waris. Kenapa demikian? Karena ahli waris sudah ada jatah-jatahnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh dikhususkan dengan wasiat-wasiat tertentu. Karena itu akan menimbulkan perpecahan, menimbulkan keributan, menimbulkan kedurhakaan. Bahkan ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian sahabatnya hanya mencium sebagian anaknya saja. Dia punya beberapa anak, tapi yang dicium sebagiannya saja. Maka Nabi SAW menegurnya, memarahinya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum. Adillah kalian di antara anak-anak kalian. Masalah mencium anak saja Nabi perintahkan adil, apalagi selain dari itu yang lebih besar daripada itu. Yang ketujuh, ar-raqizatus sabi'ah ar-rifqu war-rahmah, yakni hendaklah bersikap lembut dan rahmat terhadap anak-anak. Bersikap lembut dan rahmat terhadap anak. Nabi SAW mengingatkan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasi. Dan sebaliknya, seandainya kelembutan dicabut dari sesuatu, maka dia akan menjelekkannya, membuatnya menjadi jelek. Oleh karenanya ulama-ulama tarbiyah menyebutkan bahwasanya hukum asal dari pendidikan adalah ar-rifqu, kelembutan. Boleh tegas di sebagian kondisi. Ini terkait dengan pendidikan. Tapi terkadang yang kita terapkan sebaliknya. Hukum asal saya bengis, tapi kadang-kadang lembut. Ini kaidah yang terbalik disebutkan oleh mereka para ulama. Oleh karenanya Nabi SAW ketika beliau mendidik anak-anak kecil, beliau lembut. Dan kelembutan-kelembutan Nabi nampak dari cara-cara beliau. Dalam pembahasan tarbiyah untuk anak-anak ada yang disebut dengan fiqhu al-masah atau fiqhu al-lamas. Fikih mendidik dengan menyentuh anak-anak. Kadang diusap kepalanya, kadang diusap tangannya, kadang diusap badannya. Sebagaimana Nabi SAW mendidik sahabat-sahabat yang kecil. Nabi SAW mendidik Ibnu Abbas. Nabi usap kepalanya, memanggil ya gulam, wahai anak kecil. Ketika Nabi SAW melihat ada seorang anak yang ikut makan berjamaah. Namanya anak-anak, walaupun di tempatnya sudah ada hidangan, dia lebih penasaran hidangan di tempat yang lain. Anak kecil ini pindah-pindah mengambil makanan. Maka Nabi SAW menegurnya dengan cepat, tepat, tapi dengan kelembutan. Nabi berkata, ya gulam, sammillah. Wahai anak kecil, baca bismillah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang dekat. Selesai. Tidak perlu Nabi mengucapkan kata-kata kasar. Tidak perlu Nabi menghina, mencela anak itu. Maka ini kadang berbeda dengan kondisi sebagian kita. Kadang kita lihat anak-anak yang seperti itu, langsung kita tanya, anak siapa ini? Mana bapaknya nih? Mana bapaknya? Dan Nabi tidak. Nabi cepat dan tepat, tapi dengan kalimat-kalimat yang tetap lembut. Wahai gulam, wahai anak kecil, makan yang dekat, makan dengan tangan kanan. Nah, maka ini pedoman yang ketujuh. Pedoman yang ke-8, ar-raqizatu tsaminah, budlun nushi wat tawjih. Hendaknya orang tua itu mencurahkan nasihat-nasihat dan pengarahan-pengarahan. Nah,
mencurahkan dari nasihat-nasihat dan pengarahan-pengarahan. Dikatakan an-nus, nasihat itu ketika seseorang menginginkan kebaikan kepada orang lain. Oleh karena para nabi dan rasul banyak kisah-kisahnya dalam Al-Quran dan Sunnah bagaimana mereka menasihati anak-anak mereka bahkan ketika mereka sakaratul maut. Dikisahkan dalam surah Al-Baqarah, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut. Apakah kalian menyaksikan ketika Ya'qub datang kepada beliau sakaratul maut? Beliau berkata kepada anak-anak beliau, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah sepeninggal diriku. Ini nasihat dan pengarahan dari seorang ayah di penghujung hidup, tapi tetap menasihati anak-anaknya untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah. Maka sang anak menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaina. Kami menyembah Tuhanmu, wahai ayahku, dan Tuhan dari nenek moyang kita Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Maka ini tauji dan nasihat. Hanya saja nasihat dan pengarahan kepada anak itu jangan sampai membuat sang anak itu bosan. Oleh karenanya Nabi SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud beliau ingatkan, beliau Ibnu Mas'ud menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati karahiyatas samati alaina. Bahwasanya Rasul itu kebiasaan beliau menasihati kami dengan yatakhawwal, yakni kadang-kadang momen-momen tertentu. Karena beliau khawatir kalau beliau setiap bertemu menasihati karahiyatas sama alaina. Beliau khawatir kami menjadi bosan. Maka ini fikih nasihat dari Nabi. Tidak dikisahkan setiap bertemu nasihat, tidak. Tapi Nabi menasihati para sahabat di kondisi-kondisi tertentu. Nah, maka ini yang ke-8. Yang ke-9, kata beliau, ar-raqizatut tasi'ah, al-jalisus salih, yakni teman duduk yang saleh. Kita pilihkan dari anak-anak kita teman duduk yang saleh, lembaga-lembaga yang baik, guru-guru yang baik. Maka demikian dari usaha-usaha kita, sebab kita dalam rangka mendidik anak-anak. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah al-qudwatu al-hasanah, suri tauladan yang baik. Kadang mendidik dengan perbuatan itu lebih mudah diterima oleh anak-anak kita dibanding dengan mendidik dengan ucapan. Dan ini 10 pedoman yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala yang bisa menjadi sebab-sebab untuk kita tempuh. Seandainya sudah banyak sebab-sebab kita tempuh, tapi ternyata anak kita tidak ada perubahan, masih dengan pembangkangannya, masih sulit diatur, maka berdoa sebagaimana doa Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Wa adibhu antadi, ya Allah tolong didik anakku untuk diriku. Semoga dengan doa itu Allah Subhanahu wa taala nanti di kemudian hari menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah, menjadi anak-anak yang benar-benar berbakti kepada kedua orang tuanya, baik ketika kedua orang tuanya masih hidup atau ketika kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin hanya ini bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.